Halo guys, namaku Yunir Bagas. Di video kali ini aku mau sharing gimana sih caranya memperbaiki skin tone atau warna kulit agar terlihat natural. Kenapa ini penting? Karena seringkali itu kita syuting atau aku lah ya, anggap aja aku syuting itu kadang dapat warna kulit yang nggak sesuai atau nggak normal. Kadang bisa kemerahan atau bisa kehijauan. Sebenarnya itu ada penyebabnya, diantaranya yang pertama adalah setting white balance yang kurang pas. Yang kedua itu color science dari sebuah kamera, itu bisa mempengaruhi warna. Tool yang aku gunain untuk mengerti apakah skin tone atau warna kulit itu benar atau enggak itu memakai tool bernama Vectorscope YUV. Kenapa Vectorscope YUV? Karena di tool ini ada yang nyebut skin tone line, ada yang nyebut flash tone line. Garis ini adalah garis standar warna kulit semua manusia. Jadi kalau misalkan kalian kulitnya putih, terus atau oranye atau kuning gitu ya, atau bisa hitam, itu sama di garis ini. Aku pernah dapat referensi itu karena yang di dalam kulit ini itu ada darah ya. Nah itu yang menyamakan kita. Makanya ada garis standar itu gitu. Oke, sekarang kita masuk ke gimana caranya memperbaiki warna kulit atau skin tone. Ada beberapa tool yang mungkin bisa digunain untuk memperbaiki skin tone. Yang pertama ada white balance tool. Terus yang kedua ada curve. Yang ketiga adalah color wheel and match. Dan yang keempat ada HSL secondary. Oke, sekarang di sini aku udah punya footage-nya untuk di correction skin tone-nya atau warna kulitnya. Tapi sebelum itu kita cek dulu sebenarnya salahnya itu kemana gitu. Caranya adalah di maskingnya di tepat kulitnya. Di sini kulitnya yang kelihatan itu mukanya, ya udah seleksi aja muka nenek ini. Gitu. Oke, seleksi. Terus abis itu kita lihat lumetriscope dan vectorscope YUV-nya ini. Ini vectorscope YUV. Dia ternyata enggak lurus ke arah skin tone line atau flash tone line. Ini. Jadi dia lebih ke arah hijau dan kuning. Jadi gimana cara ngefikinnya? Cara ngefikinnya kayak tadi 4. Yang pertama adalah white balance. Kalau white balance ini pasti di tint. Kalau misalkan ini ke arah hijau, berarti ngefikinnya ya ke arahin magenta, geser ke arah magenta kayak gini. Tuh. Grafiknya yang di sebelah sini akan geser. Cuma coba dulu. Kita bandingin. Ini setelah digeser, ini sebelum. Tuh, beda kan? Kulitnya lebih asik aja yang ini, gitu. Cuma kalau misalkan ngefikin pakai tint white balance, ada kendalanya, yaitu semua warna geser ke arah magenta. Tuh, lihat scope-nya akan berubah, misalkan dirubah. Tuh. Aku jarang ngefikin kulit pakai white balance, tapi buat pengetahuan aja. Itu yang pertama. Yang kedua aku pakai curve. Nah, ini curve. Curve ini ada RGB curve dan hue saturation curve. RGB curve bisa ada putih, merah, hijau, biru. Nah, karena kelihatan di sini itu kehijauan alias hijaunya itu tinggi, ya gampangnya hijaunya direndahin di sini gitu. Misalkan nih. Oke, kita lihat ya, misalkan sambil lihat scope-nya. Ini sebelum dia masih ke arah hijau. Setelah hijaunya diturunin, dia lebih ke arah flash tone line. Sama. Atau skin tone line gitu. Cuma di sini dia itu hampir sama kayak white balance. Kalau misalkan dia dirubah, semuanya kerubah. Ini. Semuanya geser tuh, tuh geser. Jadi aku juga jarang pakai ini. Aku seringnya pakai hue saturation curve yang ini. Oke. Di sini sebenarnya ada 3, hue versus saturation, hue versus hue, dan hue versus luma. Nah, di sini cara ngefikinnya kalau misalkan kehijauan kayak gini di warna kulit, aku pakainya hue versus hue. Klik hue versus hue ini lebih ke arah ngerubah warna dalam satuan tertentu. Nah, ini satuannya. Di sini seleksi, di sini itu seleksi warna kulit. Warna kulit itu antara kuning
dan merah. Ya, pas banget di sini. Nah, di sini kehijauan. Gimana caranya biar pas gitu? Oke. Oke. Caranya adalah kita lihat dulu. Nah, kalau misalkan dia rada kehijauan, gampangnya ya tinggal naikin ke arah magenta atau merah. Kalau misalkan ke arah magenta atau merah itu ke atas. Ke atasinnya kayak gimana ya, di yang tengah ini dikeatasin aja gitu. Set. Tuh, sambil ngelihat ini ngerubah tuh. Oke, ngerubah. Oke, kita lihat dulu. Tuh, skin tone-nya lebih kerasa natural aja itu, normal gitu, nggak misalkan kehijauan. Kalau misalkan awal nih, tuh itu kan kehijauan. Nah, kalau misalkan kayak gini, dia normal gitu, pakai hue versus hue. Nah, dan ini kelebihannya dia nggak ngerubah warna lain, jadi fokus di antara range ini, merah sampai kuning, misalnya sampai hijau, ya udah di situ aja, nggak ngerubah ke warna lain. Di sini juga bisa ngerubah warna kulitnya jadi biru, bisa tuh biru, bisa, tapi ya nggak ngapain gitu, kayak gini aja udah normal banget. Ini yang sering aku pakai. Ini adalah sebelum kayak gini, kayak gini, dan ini adalah sesudah. Tuh warna kulitnya lebih looks normal gitu. Oke, kita next lagi karena ada 4 ya tadi ya. Oke, sekarang yang ketiga, yaitu memakai color wheel and match. Jujur aja aku jarang pakai ini, tapi ini bisa. Sebenarnya ini metodenya sama kayak white balance, di mid tone atau di shadow atau di highlight. Ini bisa tinggal di kemagentain aja, dia rubah warnanya gitu. Cuma ya kayak white balance tadi, rubah semua di vector scope ini. Tuh, misalkan kayak gini, dia geser semua di sini. Di semua warna dia geser gitu. Gitu nggak enaknya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini pakai HSL secondary. Gampang banget juga. Ini lebih sama kayak yang hue saturation curve. Dia merubah satu warna aja. Oke, di sini kita tinggal seleksi aja ya, tinggal seleksi warnanya yang mau dirubah. Nah, yang mau dirubah kan apa? Warna kulit. Tinggal klik aja ke warna kulit. Nah, nanti ke seleksi tuh. Nah, ke seleksi kan. Habis itu tinggal tambahin aja warnanya nih, biar keseleksi semua. Tambahin lagi. Nah, gini. Oke. Kayaknya udah hampir keseleksi semua ya di bagian kulit wajahnya. Walaupun ada rambut yang seleksi juga. Oke, segini cukup. Nyeleksinya di sini tinggal digeser-geser aja. Kalau misalkan udah keseleksi ya udah gitu. Kita cek dulu. Nah, ini yang keseleksi, yang nggak berubah warnanya. Di sini gampang banget juga. Cek lagi ya. Ini sebelum dia masih ke sini. Nah, kalau misalkan mau ngerubah, tinggal kayak giniin aja nih. Set, dirubah ke arah magenta, sorry. Oke, ini awalnya. Kalau misalkan biar lurus, ya tinggal karahin ke magenta yang di sebelah sini. Set, dia agak akan lurus, cuma jangan banyak-banyak. Pastiin sesuai dengan skin tone. Ini apa? Skin tone line. Nah, gitu. Bisa nambahin saturasi, ditambahin, atau udah biarin aja juga bisa gitu. Oke, kita cek ya. Nah, set ini sesudah. Ini sebelum. Ini sebelum dia agak hijau, kehijauan semuanya. Dan ini sesudah memakai HSL secondary. Dia berubah, warna kulitnya lebih normal. Kalau misalkan mau dekat lagi, ini bisa lihat nih. Tuh, warna kulitnya lebih normal.
daripada yang sebelumnya gitu. Oke, itu untuk 4 cara merubah skin tone. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Di sini sebenarnya aku masih belajar juga. Jadi kita sama-sama belajar basicnya. Kalau misalkan ada yang salah, tolong dikoreksi di kolom komentar di bagian bawah. Atau misalkan kalau kalian ada pertanyaan, ya tinggal tanya aja di kolom komentar di bawah. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka video ini. Terima kasih udah nonton, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.